Kalau kejadian lucu kayak gitu ya ada sih. Kayak lu pas manggung nih, pernah gue di salah satu panggungan di daerah mana ya, pas di Depok. Wah, itu gue lewat udah kayak lembah, lewat gunung pegunungan. Ah, gila sih gue bilang gitu. Dia mungkin ngelihat gue sambilan-sambilan ngedrum pas di studio. Ya, gue cuman walaupun tang teng doang ya. Lucunya itu adalah sebelum gue itu ada pertunjukan tari gitu anak kecil. Iya, oke. Lu tau enggak, Dip? Gue dikacangin. Serius, lu pacaran aja dua kepala susah. Halo guys, balik lagi gue Divan di channel Makna Studio. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Waduh, ini kayaknya ngatur jadwal sama dia ini susah banget. Waduh, aku siapa? Aku di mana ini? Aku di mana? Gila. Aduh, gimana ya kabar? Aduh, alhamdulillah Dipan. Iya, alhamdulillah, lu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waduh, kayaknya sibukan lu dah dibanding gue dah. Iya dah gue kayaknya. Kadang gimana ya? Ya gue juga kadang di rumah juga ya nggak ini sih, jadi gue lebih ke luar aja sih. Kalau Ida sendiri gimana nih? Sama sih, paling di luar-luar aja lah kita. Enggak sih, kadang gue di rumah aja juga kadang ya nonton film gitu-gitu ya. Paling ya kesibukan beban orang tua ya gini, umur segini ya udahlah ya gitu. Iya benar. Jadi diminum ya? Oh, minum. Oke. Ayo guys. Ini tidak di-endorse ya guys. Gimana? Aduh. Selamat datang di podcast. Siap, Dipan. Dengan ala kadarnya. Wah, gila ini udah keren banget nih. Lu niat sih asli. Ya emang kadang kalau gue udah niat tuh emang selalu harus, ini bener. Jadi gue gimana ya, kalau orangnya tuh kalau emang udah niat emang bener-bener niat. Jangan setengah-setengah. Anjir ini proper banget coy. Lu yang mau mulai YouTube channel di sana lu harus niat ini, gila. Jangan setengah-setengah coy, gila. Tapi emang tetap gue juga butuh orang-orang terdekat gue sih buat dukung gue, buat support gue gitu kan. Kalau gue nih buat tes aja nih. Ya, semoga bisa berlanjut loh ya. Amin banget. Ya, bener. Maksud gue ini udah proper banget guys, asli guys. Itu anjir, gila. Gue gini, ayo fun fact ya, apa namanya? Sedikit cerita ya. Gue tuh ngelihat story-nya dia nih guys, di Instagram. Terus kata gue, anjir Dipan, gue tuh teman satu komplek dia ceritanya. Si Dipan nih kata gue niat banget sampai ada segala kayak gini gue pas wih keren, gue support banget tuh, gue komen tuh. Dan pada akhirnya dia sampai bikin kayak gini, wah gila gue bilang. Terus dia langsung WA gue siapa Dip, gue siapa, aku di mana ini, aduh. Gimana ya, gue nggak butuh siapa dan yang penting gue tuh suka orangnya gimana ya, terbuka. Sharing. Benar. Gue yang paling pertama itu sih. Benar. Jadi gue ngadain podcast ini buat gue tuh tambah wawasan. Betul. Jadi sama silaturahmi juga kan. Karena silaturahmi menambah rezeki guys. Amin. Betul. Gimana ya? Katanya lagi berkecimpung di dunia musik nih. Waduh, sebetulnya masih baru-baru juga sih. Ya? Masih ya belum terkenal juga kan aku siapa. Kalian nggak tahu kan aku siapa. Ya gitu. Jadi ya pelan-pelan lah ya. Oke, siap. Ngeband bareng-bareng aja sih sama teman-teman sekolah di gitu. Tapi sih. Kalau gue boleh tahu, dari sejak kapan sih lu kenal dunia musik ini? Secara garis besar ya, mungkin pertama bermusik apa? Iya. Oh oke. Karena kan gue juga tahu lu awal mula main drum itu, gue tahu cara lu. Gue inget. Iya. Gue juga sering nongkrong sama lu dulu. Iya, lu tahu kan? Iya, kata gue, anjir ini orang dengan sendirinya bisa loh, kata gue. Ada ya orang kayak gitu ya? Ya kan kata lu harus semua harus niat. Oke. Betul, itu dia. Iya, jadi awal mulai bermusik tuh sebenarnya udah dari SMP. Lu sama Bagas, gue satu band sama Bagas. Dulu tuh zaman-zamannya ya band-band pensi kelulusan lah ya. Band-band pensi kelulusan tuh ya gitu ya, kayak, mau kelulusan ya, ayo bikin band yuk gitu. Kayak gue dulu pertama tuh megang gitar sebenarnya megang gitar karena gue belum bisa drum kan. Nah dari situ tuh kayak emang sebenarnya sih kalau misalkan pengen ngeband tuh ya dari kecil lah ya. Gue karena dari kecil tuh sebenarnya dari TK ke SD tuh gue udah denger kayak Jamrud, kayak gitu Peter Pan segala tuh kayak cuman
terus nonton TV kayak gue kapan ya bisa manggung kayak gitu di maksud gue Heeh. aduh anjir kayak jadi pelaku seninya tuh seru banget Iya, gitu ya iya. nggak sih maksud gue. Benar-benar. Nah gitu sih kalau dari mulai dari situ, dari kapannya sih di situ dari SMP terus lanjut sebetulnya pas SMA nih. Jadi cerita panjang nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi banyak bacot nih gue di sini, sorry guys. Jadi gini, Aduh. nah itu dari SMP tuh gue mulai akhirnya serius di ngeband lah ya, Ngeband ya, walaupun oke. sambilan lah ya, walaupun sambilan. Jadi gue sebenarnya sama band-band teman gue ini semua nggak satu sekolah di. Jadi gue itu kenal sama mereka tuh karena mereka satu SMP sama gue, tapi mereka kakak kelas gue. Nah gue itu juga belum bisa tuh ngedrum saat itu. Jadi SMK kelas 3 tuh dulu gue kayak ngelihat beberapa drummers, termasuk drummer gue pas SMP ya Dip ya. Iya. Itu gila gue ngeliat kayak gue main gitar dia keren ya kayak ngedrum gitu. Gue pengen banget karena drum kan intinya ibarat tuh patokan banget Lah, di musik betul, ya nggak sih? betul. Maksud gue dia tuh patokannya banget kayaknya orang keren banget nih sebagai orang yang di belakang walaupun dia posisinya di belakang gitu ya. Ih kata gue keren banget nih akhirnya. Dulu lu tau lah gue pas nongkrong ngapa-ngapain pukul-pukul nggak jelas. Gini, lu pertama pegang drum kapan kira-kira? Karena kan gue tahu nih, lu selalu gini kan, lu kaki lu juga. Guys, lu kalau ngelihat paha gue nih sekarang hitam guys. Karena gue emang basically gue nggak punya drum di rumah, iya, cuma gue pukul-pukul aja, pukul-pukul pakai. Nah, ini seru. Dulu tuh gue pas cuman berangan-angan pengen jadi drummer tuh semenjak Putra Praramadhan kalau lu tahu, drummernya Killing Me Inside yang dulu. Iya, oke. Dia cabut kan dari Killing Me Inside. Terus gue kayak, wah, gue nyoba ngulik lagu-lagunya Killing Me Inside pas itu. Karena emang dulu kan zaman sekolah belum mampu beli stick drum kan, maksudnya ya gue, lu tahu nggak fun fact-nya, Udo juga mungkin pernah mergokin gue di rumah kayak gue pukul-pukul tuh pakai ini doang, lidi. Pakai lidi gue yang panjang tuh gue potong terus ujungnya tuh gue pakai karet, tau gak lo? Sebegitunya? Iya serius gue. Iya ini serius itu gue niat bangetnya tuh kayak karena emang mungkin keinginan gue mungkin ya, maksudnya kayak gue pengen nih jadi kayak mereka yang walaupun emang sekarang juga gue masih siapa gue gitu kan, cuman tapi ya udahlah ya. Pada akhirnya itu gue dari situ tuh dari yang Putra keluar terus gue mulai apa namanya terinspirasi coba lah ya. Kayak ngulik lagunya Killing Me Inside. Pada akhirnya gue jujur gue ngefans banget sama kayak si Putra itu, maksud gue. Tapi gini, sorry, lu pas setelah megang stick apa lu langsung bisa atau gimana? Gitu. Nah itu dia, gue dulu tuh pas lidi tuh cuma langsung ngulik, gue langsung ngulik lagu. Lagu pertama yang gue kulik itu bukan Killing Me Inside sebetulnya. Lagunya dulu ada The Rock apa laki-laki sih yang laki-laki. Tuhan kirim, itu The Rock apa laki-laki? Laki-laki ya. Ya itu tuh yang gue kulik sebetulnya pakai lidi itu yang gue bilang. Nah kesini gue baru tuh nyabut pagar depan rumah gue, pagar kayu, pagar bambu, gue cabut, gue bagi dua, gue jadiin stick drum. Iya. Nah itu dari situ gue jadi stick drum, gue bentuk sama gue dan kesini tuh gue kayaknya butuh basic ibaratnya dasar ngedrum kayak sticking, single stroke, double stroke, terus apa namanya ya paradiddle dan sebagainya. Akhirnya itu gue ke YouTube. Lihat YouTube basic kayak sticking gitu, rudiment lah ya, masuknya tapi rudiment. Setelah itu langsung lu itu proses. Itu proses. Jadi gue pakai stick yang itu tadi yang musik bambu dulu. Dan ternyata emang kayaknya mengharuskan gue beli stick drum pada akhirnya. Terus ya udah akhirnya gue ini aja apa namanya nabung stick drum pertama gue tuh yang gue beli Promark yang A5 tuh, yang ukuran A5 size A5 tuh gue pakai. Nah itu gue pertama megang stick beneran tuh SMA SMK kelas 3 lah, SMK kelas 2 kelas 3. Nah itu dari situ gue pertama kali megang stick drum yang beneran ya, dan yang kayunya beneran kayu stick drum gitu. Nah dari situ ya udah mulai yang lihat YouTube dasar kayak rudiment kayak gitu, yang gue lihat. Gue terima kasih banget buat kalau nonton ya. Ini buat Sandi Pasben, Bapak Om Sandi Pasben itu luar biasa sih. Dia yang ngajarin kayak lu basic single stroke, double stroke itu, walaupun
Ya walaupun itu dikiranya orang sepele ya, kayak itu Mhm. cuman itu ngelatih banget sih menurut gua. Tapi pertama kali lu langsung terjun itu kira-kira langsung Nah, sama band atau lu nah sendiri coba itu main-main dia. atau gimana? Dari situ ceritanya kakak kelas gua di SMK Hmm. itu yang sekarang jadi gitaris gua, Mhm. si Andi namanya itu Mhm. dia tuh pernah ya iseng lah ngeband sama gua Oke, oke. ceritanya. Nah, dari situ singkat cerita nih ya, Mhm. singkat cerita tuh si Andi itu ketemulah sama kakak kelas gua pas dulu di SMP, Heeh. ngajak ngeband ke si Andi. Oh. Cuman mereka nggak punya drummer. Mhm. Saat itu yang terpikir sama Andi belum ke gua sebenarnya, Mhm. karena gua pas ngeband sama dia pun megangnya gitar Heeh, saat heeh. itu. Cuman emang dia mungkin ngelihat gua sambilan-sambilan ngedrum pas di studio. Ya, gua cuman walaupun tang tang teng teng tang tang teng teng doang ya, maksudnya akhirnya si Andi ini ngajak gua lah. Mhm. Yas, diajak ngeband nih sama Puja. Puja Mhm. tuh gitaris gua juga yang Iya, satu iya. lagi. Diajak ngeband nih sama Puja, dia bilang gitu. Wih, kata gua, anjir gua belum bisa apa-apa, gua bilang gitu. Mhm. Ya udah ayo berangkat dulu. Nah, dari situlah maksudnya mulai ngeband di Nah, waktu pada saat itu apa yang lu pikirkan? Apa lu malu kah atau apa? parah, Pasti kan grogi kan? parah, Nah, parah. iya kan? Gambaran gua tuh jadi gue gini. Jadi gue udah tahu sebenarnya Dip. Iya. Si Puja ini punya band di Iya, iya, SMK-nya. oke. Dan dia tuh band festivalan yang udah kemana-mana. Mhm. Si Puja itu ngeband sama si vokalis gue sekarang. Iya. Dia di SMK satu SMK kan. Mhm. Gue bilang, wah anjir gue siapa? Gue bilang gitu. Terus Mhm. si udah bisa tuh. Gue Mhm. bilang gitu, stick aja gue masih stick murah lah Dip. Gue Mhm. bilang gitu. Akhirnya ya udahlah ya, bismillah lah ya. Akhirnya ya pas ke studio gue sama tegang kayak gimana. Anjir gue bilang gitu, ya udahlah ya, jalan dulu. Iya, iya. Ternyata setelah after ngeband ya malah kan karena gue di pas di studio dikasih playlist nih bawain Iya, ntar di oke. studio apa aja gitu kan. Heeh. Terus tapi setelah ngeband ternyata jadi ada nongkrong dulu di luar, terus kita sharing-sharing, ternyata kita satu pendengaran. Oh, wow. Ibaratnya Oke, tuh satu frekuensi lah. Frekuensi lah ya, iya. Jadi kayak, wih dia ngedengerin ini nih, dia ngedengerin ini. Ya udahlah kita jalan aja nih, gue bilang. Sayang loh, maksud gue kalau misalnya cuma kita buang-buang duit ngeband ke Betul, studio betul, gini, betul. jalan aja deh. Akhirnya jalan tuh band, gitu di perjalanannya. Nah, sekarang gue mau tanya nih, band favorit lu yang untuk saat ini siapa? Wah banyak sih sumpah. Kalau referensi musik, aduh banyak banget. Dari tahun ke tahun tuh pasti ada. Pasti ada ya. Jadi, oke, pertama kali ya yang bikin gue pengen ngeband kali ya. Pasti ya dulu ya zaman SD SMP gitu ya, Peter Pan, Silon Seven, Ungu. Wah, ungu banget ya gue. Dulu Clickers banget gue guys. Pokoknya gila. Terus untuk sekarang paling banyak dari luar mungkin ya banyak orang denger juga sih kayak apa namanya, Bring Me The Horizon pasti. Terus apa lagi ya, banyak sih. Nah sekarang ini gue mau tanya, apa yang istimewa dari musik? Oke, aduh berat, anjir. Kita lagi berat banget. Sebelum ngerong kali ya. Lanjut. Ini wah ini sumpah guys, gue nggak tahu kalau bakal digiring ke pertanyaan ini guys. Gila. Berat banget. Oke, bentar. Enggak apa-apa kan sebelum ngerong. Santai. Oke, istimewanya musik tuh luas sebenarnya Dip. Jadi di musik itu kan ada pendengar musik. Iya, betul. Ada pendengar, ada pelakunya, dan ada orang di belakangnya, betul, ada ya. tim produksinya. Dan menurut gue uniknya musik tuh yaitu mereka tuh saling membutuhkan. Mereka tuh saling apa ya namanya tuh berkesinambungan. Kenapa? Karena ya gitu. Jadi misalkan lu sebagai pendengar nih, Oke, iya. Lu kan butuh banget hiburan kan, maksudnya lu butuh dengar musik. Iya dong, pasti. Nah kami sebagai pelaku musik tuh kami memikirkan bagaimana kami bisa membuat lagu atau membuat musik nih yang bikin emang kalian para pendengar itu maksudnya nyampe gitu lah. Iya nggak sih? Betul. Maksud gue dari situ. Nah kita pun butuh kalian sebagai pendengar musik. Benar. Karena tanpa dukungan kalian, tanpa support kalian gitu ya, kita bukan siapa-siapa juga gitu ya, walaupun emang gue juga belum siapa-siapa. Tapi mungkin suatu saat. Amin ya Allah, doain aja. Doain. Nah itu dari situ. Nah kita juga butuh yang namanya orang di belakang panggung. Betul. Kayak kru atau sound engineer pas lagi manggung kan butuh banget ya. Maksud gue tuh dulu bayangan gue kalau ngeband ya udah kita manggung ada alat rental ya udah kita main gitu. Ternyata setelah gue beberapa kali manggung nggak sesimpel itu ya, maksud gue.
karena ada orang engineer sound engineer jadi kayak lu Oh iya, yang betul ngatur betul. gimana sound lu di panggung Nah, enaknya gimana. betul Makanya ada betul. check sound itu Ya kan. ya benar benar benar. Nah, terus ada ya orang-orang kru yang emang dia mempersiapkan alat-alat kita, settingan kita seperti apa gitu. Terus ada juga tim produksi, Betul. kayak kita mau rekaman lagu, mau Mhm. recording kan ada orang produce ya, apa namanya, musik produce ya. Dan itu emang menurut gua nggak semua orang bisa. Bisa ya? Musik produce itu apa ya? Menurut gua wah gila, dia tuh Atau otaknya di otaknya iya. dalam ini? Bener. Heeh. Gua kan bayangan gua dulu gini, Dip. Ketika kita rekaman, Heeh. ya udah rekaman aja deh, kita gunjreng, Iya. part gitar, part drum satuin. Betul betul. Nah, ternyata di balik itu wah serumit itu dan serepot itu ya menurut gua. Alat tuh nggak bohong. Alat tuh apa namanya? Mempengaruhi banget gimana nanti hasil produksi kita, hasil musik kita yang kita hasilkan gitu. Nah, makanya itu tadi gue bilang, kita tuh saling berkesinambungan di musik itu. Di dunia musik tuh kita saling membutuhkan lah ibaratnya. Itu sih menurut gue uniknya musik sih. Tapi dari lu sendiri nih, kan udah lama nih. Ibaratnya lu juga bukannya pemula lagi. Lu juga kan pemula aku kan. lu kan pastinya kan dari nol nih. Lu percaya nggak sih dari karya musik itu lu bisa menghasilkan sesuatu yang berharga buat lu? Kalau gue sendiri, gue percaya banget. Kenapa? Karena pertama mungkin orang banyak yang bertanya ya, Dip, lu dari duit bisa ngasilin duit gak sih? Nah, itu dia. Ini banyak kontroversi. Iya, kayak lu ngapain lu gonjreng gini. Kalau gue percaya gini, gue aja sebagai penikmat musik ya, Dip ya. Itu tuh kalau misalnya gue udah ngefans sama salah satu band lah ya, itu tuh gue kadang beli CD-nya, beli bajunya termasuk nih. Ini band favorit lokal gue juga nih, Summerland, lu kalau mau tahu. Di band Jakarta, Summerland, band popang, wah gila itu. Idola gue banget, Bounty Ramdan tuh drummernya. Nah, itu salah satu drummer. Nah, itu gue bilang tadi, gue langsung beli merch-nya, dan itu salah satu yang menurut gue ngedukung banget nggak sih, ngedukung si bandnya sendiri, iya nggak sih? Betul. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kayak, oh ternyata ngeband tuh nggak sekedar musik doang kok, ya, itu yang bisa dihasilkan, kayak kontennya dari YouTube, terus Spotify juga kan, misalkan ini kita ngedenger di Spotify premium kan ada kan menghasilkan gitu. Terus itulah garis kecil lah ya maksudnya gitu ya, dari misalkan garis besarnya ya, musik itu sebenarnya yang gue tangkap adalah bagaimana lu ngejalaninnya dulu sih. Kalau lu emang bener niat dan emang lu suka, lu ngejalanin, masalah duit belakangan deh. Iya betul. Bener, asli dah. Karena kenapa? Yang bikin gua termotivasi sampai sekarang tuh gitu, Dip. Jadi kayak ya udahlah, orang mau denger enak atau enggaknya itu nomor kesekian. Tapi kalau kita total ngerjainnya, gue percaya insya Allah ya, bismillah lah, semoga, maksud gua pasti ada aja sih jalannya. Gitu sih, Dip, paling. Gini ya, tapi kan dari musik kan lu bilang kan tadi banyak berkesinambungan ya, maksudnya pasti kan semuanya butuh uang dong. Betul, itu realistis. Nah, iya, itu realistis. Jadi gua pun sebenarnya bukan yang bergantung banget sama dunia musik ya, gue juga masih cari kerja gitu, cari kerja utama, karena emang untuk saat ini menurut gua, apalagi di tahun ini kan susah banget ya untuk ya walaupun medianya udah banyak. Nah, itu dia lucunya, serunya. Gue bilang kalau sekarang nih, Dip, itu lebih membuat kita yakin. Kenapa? Karena sekarang tuh medianya udah banyak, kayak YouTube, Spotify, nggak kayak zaman dulu analog, Dip. Maksud gue dulu tuh orang ya, misalkan mau ngeband tuh harus emang yang lu bikin bikin media cetaknya gitu, kayak kaset. Wah, itu lebih ribet lagi tuh. Dan lu masarinnya tuh nggak segampang sekarang. Iya nggak sih? Iya, makanya gue bersyukur gue hidup di zaman sekarang gitu ya. Iya, maksudnya ada medianya gitu. Jadi lu punya karya ya, lu tuangin di YouTube bisa. Orang satu dunia pun bisa ngeliat gitu. Maksud gue tanpa lu, ya promosi harus, maksud gue tanpa lu bersusah payah kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan lu dari kafe ke kafe dulu. Kayak lu tahu nih band ini suka di kafe ini.
lu baru punya karya, lu baru rilis tuh namanya CD lu, kayak lu nyebar-nyebar ke temen gitu, ya sama sih sebenarnya algoritmanya sama kayak yang media sekarang. Cuman menurut gua sekarang itu lebih banyak ininya apa namanya medianya aja sih. Itu sih menurut gua yang bikin yakin kalau bermusik sekarang tuh jangan takut guys. Pokoknya pasti bisa kalau lu emang niat, bener-bener niat. Itu sih. Gini, ada nggak pengalaman lu yang terberat lah menurut lu di dunia musik itu apa kira-kira? Wah, sampai sekarang sih gua nggak tahu ya ini pengalaman terberat apa enggak. Mungkin atau lu pernah lu manggung di salah satu daerah atau Oke, berarti itu kejadian ya berarti ya. Iya. Kalau kejadian lucu kayak gitu ya ada sih. Kayak lu pas manggung nih, pernah gue di salah satu panggungan di daerah mana ya, pas di Depok kalau nggak salah. Jadi musik gue tuh kan yang perlu namanya double pedal, perlu tahu. Ya, ngerti gue. Perlu double pedal. Nah itu tuh apa namanya di sana tuh gue tuh kan nggak punya alat ya, band-bandnya masih band-band kampung guys, kita guys nggak punya alat sendiri. Itu salahnya ya, maksudnya salahnya. Tapi kalau misalnya kalian mau niat sih sebenarnya lebih modal lebih bagus gitu. Iya, nah gue nyampe lah di sana gitu, kaget anak-anak di sana nggak ada double pedal. Terus kita gimana? Oke, gue bilang gue bisa dengan single pedal, tapi kita tetap bawain ini. Cuman menurut gue ya butuh effort yang lebih kan. Betul. Kalau kayak gitu, akhirnya, nah udah tuh gue mutusin untuk manggung. Pas mau gue naik, band sebelumnya ternyata bawa double pedal sendiri di. Wah kata gue, minjem nih, kata gue bisa nih minjem nih ke orang ini, ke orang yang sebelumnya. Gue bilang, nah gue bodo amat mau tebel muka lah pokoknya ya. Padahal itu band terkenal loh di maksud gue di sana. Di daerah Depok itu adalah ya, ada. Nah itu gue naik pas dia mau beres, bener-bener dia pas mau beres, gue naik terus gue bilang, bang bisa minjem double pedal dulu dong, double pedal dulu nggak, karena gue nggak bawa double pedal. Lu tau nggak gue dikacangin serius itu. Anjir, gue kayak aduh iya gue ngapain ya, gue bilang gitu, gue ngapain juga, karena emang gue tahu mungkin dia band besar mungkin ya, dan kayak ini orang apa sih datang ke atas bener. Terus lu minjem double pedal gue, lu nggak modal lu gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Waktu pada saat itu apa yang lu rasain? Wah, awkward dong, pasti dong. Pas lu gue didiemin anjir. Terus dia lagu terakhir, karena gue mau naiknya emang sebelum lagu terakhir. Gue udah siap-siap gitu loh. Jadi pas dia lagu terakhir jangan nggak usah copot dulu tuh si double pedal. Nah itu gue pas naik, bang boleh minjem double pedal lu gak nanti pas. Mungkin gue nggak tahu dia yang nggak nangkep maksud gue apa gimana, cuman ya itu pas kata dia langsung dia cuman ngelihat gini doang, terus udah diem minum, lanjut lagi main. Ya gue awkward dong, gue bilang gue dikacangin. Aduh anjir, gue malu banget sumpah. Gue turun terus kan anak gimana ya, gue dikacangin guys. satu anak satu band gue semua ketawa semua. Lagi lu ngapain sih, dia bilang gini ya kan, maksud gue lebih enak aja lah gue misalkan ada double pedal kan gitu ya, namanya mencoba gitu loh. Dan tapi berjalan waktu itu. Nah pas itu tuh, jadi pas setelah manggung tuh dia kan turun kan. Giliran gue nih, dia tuh ngiranya ternyata gue kru band lain. Nah pas gue naik, gue bawa stick dan gue bawa tas gue, baru dia kayak baru ngeh dia. Lu yang tadi ya, jadi mau minjem double pedal. Oh jadi mas. Oh ya udah pakai. Nah, dia bilang gue bilang temen gue malu momen itunya aja sih gitu, kayak aduh gue kalau dipikir-pikir ngapain juga gitu loh, gue kenal dan lu tahu nggak di band itu, terus gue nggak lupa nama bandnya apa, dan itu termasuk band gede di Depok loh, maksud gue. Jadi dia tuh sebetulnya harusnya ditaruh di apa namanya, di belakang, di akhir pasti ya. Iya kata dia bilang karena emang ada manggungan lagi, jadi dia ditarik ke depan. Dan gue nggak tahu itu band besar banget, maksudnya ya kayak iya sih lu ngapain sih ya, maksudnya kayak lu ngemis gitu, kayak aduh malu banget tuh momen awkward tuh di panggung tuh. Masih banyak lagi, cuman ya itulah salah satunya lah paling. Tapi pernah nggak sih lu ibaratnya terpikirkan ada yang bakal ngegeser posisi lu untuk saat ini di band lu? Di band untuk lu sendiri nih. Pasti dong, pasti kan ada banyak ibaratnya saing, siapa yang nggak mau ya? Pasti kan. Masalahnya adalah band gue juga belum terkenal banget. itu masalah maksud gue nggak tahu ya di belakang seperti apa. Cuman kalau misalkan apa ya namanya, kelas antar personil sih pasti lah. Pasti ya. Pasti ada sih. Pasti ada di. Ada di. Jadi salah satu, kalau mau gue cerita nih ya. Okay. Jadi salah satu pengalaman. Enggak, gue kira
anak band tuh ya biasa santai dengan apa? Karena iya. Iya kan biasanya gitu Karena kan. gue pernah denger podcastnya yang si Widi Viara diundang juga kan. Dia tuh sempet sampai kayak lu di belakang panggung tuh lagi ribut-ributnya. Cuman lu kalau udah di atas panggung ya udah, lu tuh kayak ngeband aja kayak biasa aja, lu saling rangkul lah sama personil antar gitar atau basis. Cuman ya pernah lah, cuman ya kalau anak-anak gua alhamdulillahnya maksudnya yang nggak begitu drama gitu, Dip. Cuman kadang gua yang merasa kayak aduh gue terlalu deh kayaknya. Iya. Karena gue diajak juga kan. Kayak anjir gue paling muda di band gue. Karena gue ada di kelas mereka semua gitu. Gue terus tapi gue paling banyak bacot. Makanya gue kadang sorry guys kalau lu nonton semuanya, sorry ya, gue minta maaf banget gue paling banyak bacot di sana. Itu dia maksud gue. Namanya band tuh pasti ada apa ya namanya bukan perselisihan sih, apa sih beda pendapat. Karena basically emang band gua tuh anak-anak dan personilnya tuh yang apa ya? Yang banyak denger genre musik gitu. Nah, sedangkan kita nih kan maksudnya emang tujuan musiknya ke yang dari awal tuh emang yang kayak pengen misalkan A nih gitu. Musik genre seperti A. Tapi banyak apa namanya referensi yang susah menurut gue untuk disatuin. Kenapa? Karena kita 6 kepala. Iya. Lu pacaran aja 2 kepala susah. Iya kan? Lu apalagi 6 kepala maksud gue gitu. Bener. Dan tapi maksud gue berjalan gitu aja sih, Dit. Kayak udahlah, ya udah itu namanya kita berselisih pendapat pasti itu ya. Tapi alhamdulillahnya maksudnya kita kan udah pada dewasa lah ya. Ya udahlah, maksudnya jalan aja gitu. Yang penting kitanya masih bisa ngeband, jangan sampai bubar lah. Yang penting itu yang susah sih menurut gua gitu. Tapi pernah nggak sebelum lu mau berangkat manggung atau ke mana itu ada kejadian atau lu di jalan kayak gimana kayak gitu? Ada sih. Atau lu pernah apa namanya fans lu tuh agak kurang gimana gitu jadinya kan? Si banyak tuh fansnya. Ya gimana ya kira-kira? Pas berangkat? Ya. Untuk saat berangkat dulu nanti kita lanjut lagi. Berangkat. Pernah sih. Iya, gini. Gue ada. Gue dulu manggung di Parung, Panjang lo tau gak? Parung itu yang Parung ujung, gue lupa nama daerahnya tuh apa. Kita pesen Grab lah buat beberapa alat kita juga kan. Maksudnya kita bawa alat segala kan ribet. Sebenarnya Parung yang pakai motor juga bisa sebenarnya cuman kita beberapa alat kan ribet ya. Jadi akhirnya kita mesen Grab car saat itu. Malam gue manggung dapet jadwal manggung tuh malam jam 11 di Parung. Nah, pas gue berangkat, jadi gue nggak tahu jalan. Kita tuh semua nggak tahu jalan, cuma di Sherlock doang sama pihak acara. Nih di sini lu ikutin map gitu. Nah si temen gue, padahal kan si apa driver Grabnya tuh kan punya apa namanya peta sendiri ya. Maksudnya di HP-nya tuh ada kan gitu tujuannya. Si temen gue ngide lah, dia buka Waze, sorry. Waze itu Waze jadi baca. Yeah, Waze. Sorry guys, gue norak. Nah, itu Waze. Gue buka Waze lah, si temen gue di mobil nih. Nah, pas ada salah satu pertigaan tuh dia bilang, "Ini belok ke kanan." Padahal di mapnya si drivernya itu harusnya lurus gitu loh. Nah, di situ tuh oke sih, akhirnya si driver ngebelokin dong, ngikutin si teman gue ini. Emang belok? Gue bilang gitu. Iya belok, dia bilang gitu. Harusnya belok di sini di Waze. Oke, diikutin. Ternyata itu diarahin ke anjir, udah bukan perkampungan lagi, udah kebon. Asli, jalannya tuh di Parung ada itu ya stasiun kereta kan. Jalannya tuh ke pinggir kereta dan lu tuh yang batu-batu kecil gitu. Asli, wah itu gue bilang ini serius ke sini jalannya. Sampai ada titik di mana itu gue tuh harus nyebrang kali, nyebrang kali tapi space jembatannya tuh cuman anjir tuh antara satu mobil atau motor? Itu mobil aja maksud gue satu motor muat. Cuman mobil tuh si driver kayak ini serius ke sini, dia bilang gitu. Aduh saya udah malam lagi nih, dia bilang udah ngeluh lah tuh si drivernya tuh udah ngomel lah pokoknya. Ya udah Pak, maaf ya Pak, ntar kita tambahin deh, gue bilang gitu kan. Terus pada akhirnya dibablasin tuh sama si drivernya. Hampir jeblos sumpah hampir jeblos.
Tapi emang jalannya lewat situ atau bukan? Harusnya lewat yang lurus itu yang petanya si driver itu lebih enak jalannya dibanding ke situ. Si Wes ngarahinnya ke situ. Wah, itu gue lewat udah kayak lembah, lewat pegunungan. Ah, gila sih gue bilang gitu. Itu tuh udah malam-malam kan, hampir telat. Nah, itu juga maksudnya emang kan kita nggak boleh telat lah ya, ibaratnya kalau diundang sama orang itu tuh akhirnya hampir telat. Alhamdulillahnya lancar, tapi ya itu doang. Paling anjir gue bilang ini sampai jauh begini ke jalan-jalan kebun gini, itu lucu sih itu pas berangkat. Sekarang gue mau tanya lagi. Kira-kira lu meskipun drummer nih, lu bisa tahu nggak sih apa namanya yang di bawah tuh menikmati lagu? Nah, itu dia. Ya kan? Itu seru. Pasti kan? Ya, itu pasti kan ada tuh. Pasti. Ada yang cuek, ada yang biasa aja. Pasti kan orang beda-beda kan? Benar. Dan ekspektasinya juga beda. Dan penonton itu sebetulnya energis tersendiri buat si yang manggung. Betul. Kalau kita ngelihat yang manggung, wah dia yang nonton, wah asik nih gitu. Kita juga kan maksudnya menikmati kan jadinya. Jadi seru gitu. Crowdnya itu seru. Ada sih di pengalaman kayak ya lu manggung salah acara ceritanya. Pernah lu? Jadi ada ini nih, ayo manggung sini. Yaudah sikat mau manggung. Terus pas kesana ternyata itu acara 17-an lomba gitu kan. Tapi ya emang yang notabene di situ anak-anak di bawah umurnya 10 tahun, 11 tahun. Dan saat itu tuh gue baru banget maksudnya ngeband ya, dan bener. Ya playlist musiknya tuh yang musik wah nggak pantas dah buat anak-anak seumur segitu. Lu salah manggung atau emang salah lokasi atau emang menurut gue salah tempat aja sih, kayak bukan salah tempat sih sebenarnya, cuman ya namanya manggung sebelum nggak ada yang salah. Iya, tapi kan lu diundang kan pada saat itu? Diundang. Jadi yang punya acara, bukan yang punya acara, jadi si yang undang kita salah satu Karang Taruna di perumahan gitu. Jadi ada acara 17-an. Udah naik, gua kira ekspektasi gua adalah banyak band di sana. Ternyata ada 2 doang band nih. Dan yang satu lagi malam, kita manggung sore saat itu. Wah, itu kocak banget. Kita naik, belum kita naik, kita nyampe aja kayak. Lu bingung dong pasti. Iya. Serius nih, gue bilang. Ini kanan kiri kita aja, bro. Maksud gue ini, aduh, anak kecil semua. Maksud kita mau bawain lagu apa? Gue bilang gitu. Nah, salahnya kita dulu terlalu idealis. Maksudnya kayak, kita nggak mau ngulik lagu lain selain lagu yang emang kita banget nih, gitu. Nah, makanya kita bingung gak punya playlist lagu yang buat mereka gitu. Nah, kita manggung lagu udah di situ ibu-ibu, bapak-bapak pada ngeliatin aja nih, apa sih anak-anak nih pada manggung bawain lagu apaan sih. Dan lu tahu kalau lucunya itu adalah sebelum gua itu ada pertunjukan tari gitu anak kecil. Iya, maksud gue jadi kayak pasti ada itu. Jomplang banget. Iya. Lu abis nari terus lu apa namanya langsung ngeband yang emang lagunya begitu. Kocak banget asli. Itu lucu sih. Waktu itu bawain lagu apa lu? Gue bawain lagu yang pertama Bring Me The Horizon yang Drown saat itu. Hah? Serius? Iya. Makanya si ngerti itu anak-anak ini apaan sih gitu. Kalau misalkan ya sepantaran kita pasti menikmati banget lah itu. Tapi kalau anak kecil, iya, nah akhirnya kita ya udahlah, kita lagu-lagu terselalu kita tuh dulu adalah lagunya Killing Me Inside yang zamannya Kafira itu, yang ini yang hilang. Yang itu. Nah, itu tuh Pak dibawain lagu yang itu akhirnya yang enggak terlalu ini banget lah ya. Yeah. Terus pas turun panggung tuh kan ada beberapa orang, maksudnya sound engineer lah ya di belakang lah ya, maksudnya orang-orang belakang panggung tuh pada, wih keren, bawain teh begini-begini, bang ini bukan tempatnya bang. Waduh, kacau gue bilang. Itu sih paling pengalaman yang pas salah tempat gitu paling tuh. Tapi pernah nggak sih pada saat lu manggung nih kira-kira dari panitianya tuh kurang puas gitu? Pernah nggak kira-kira ada yang sampai ngomong seperti itulah? Entah ke elunya langsung atau ke emang ke rekan lu yang lain gitu. Kalau kurang puas sih sejauh ini belum ada sih. Kalau perlu alhamdulillah nggak ada. Ya. Paling ininya sih si penontonnya. Sih paling ya kayak ya pasti ada lah misalkan lu di acara salah satu acara lah misalkan. Emang kan kadang acara tuh ada yang dia ngundang kebanyakan band genre ini misalkan. Sedangkan kita ya minoritasnya lah genrenya gitu. Ya walaupun emang namanya event band ya apa aja lah ya. Betul. Dia tuh
lebih banyak misalkan kemarin kayak pernah tuh gue dia emang mayoritas tuh band-bandnya emang yang reggae Iya, betul. saat itu. Terus sedangkan gue dan beberapa band yang minoritas tuh bawaannya ya emang kita gitu loh. Ya beberapa penonton ya udah kira kayak ya udah duduk doang. Iya, Nonton doang nih. Ya mereka emang pecahnya pas emang genre-genre mereka gitu. Oh iya, betul pasti. Cuman ya kita sebagai apa namanya yang manggung ya udahlah kita sikat dulu benar, aja gitu. Yang penting nunjukin yang terbaik maksud gue gitu. betul, Kita jangan kayak aduh lemes jadinya manggung, jangan. Kita justru tunjukin bahwa ya musik tuh nggak harus apapun lah ya, maksudnya kita tuh yang penting total gitu. Kita bisa nunjukin manggung kita soundnya enak, nggak ada masalah. Betul. Itu sih paling. Tapi kalau untuk dari orang tua lu, dari pas lu awal mula punya band atau apa, kira-kira ada nggak apa namanya sering lu konflik sama mereka atau gimana? Sorry ini gue nanya ya nggak apa, bagus ini asli keren banget teman gue nih, anjir jauh banget pertanyaannya, gila. Gini, kalau orang tua sebetulnya termasuk yang santai di kalau masalah ngeband, asalkan ya kita tahu lah, maksudnya emang algoritma hidup kita kan, maksudnya ya lahir lu sekolah bekerja mati gitu ya. Yang penting lu nggak masalah sama kerjaan lu. Lu sekolah dulu, zaman sekolah juga ya lu sekolah yang bener, yang penting kayak gitu sih. Kalau orang tua sih sebetulnya nyantai, mau tahu anak-anak Soundself nih seperti apa gitu kan? Ayo ikut gitu. Menurut gua bisa ngebuktiin kok kalau gua nggak macem-macem gitu. Maksud gua mungkin emang gua nggak tahu ya yang akan terjadi nanti misalkan gua udah jadi artis, asik, amin. Gua cuma bisa doain lu aja kok. Ya kalau misalnya nggak tahu ya ntar apa yang terjadi, cuman ya semoga lah kita kalau bisa yang hindarin lah, maksud gue yang kayak mabuk segala kayak gitulah ya. Ngerokok ngopi oke lah gitu. Ngopi dulu guys. Tapi kan emang kadang kebanyakan orang tua tuh ya nganggapnya seperti itu ya, kita keluar dia nggak tahu kehidupan kita di luar itu seperti apa. Kadang kan mikirnya sejauh itu lah ya. Iya, gua baru-baru ini sih kayak gua akhirnya mikir iya sih, namanya orang tua tuh pasti melang sih, Dip. Maksudnya lu nggak tahu anak lu di luar kayak gimana. Iya, gua suka kadang memposisikan kayak iya gue ntar punya anak gue gimana gitu. Jangan anak di adik gue. Adik gue kan cewek ya. Iya. Maksud gue umur segini nih, waduh dia pulang sekolah telat aja kadang gue mikirin gitu loh. Maksud gue aduh gue ngeri. Maksud gue apa namanya masih SMP lu udah, maksud gue ngelayap tuh ngeri gue, apalagi cewek gitu loh. Maksud gue itu gue akhirnya gue memposisikan diri jadi kayak oh iya orang tua tuh melang ya Pak. Tapi gue ya secara ngomong baik-baik lah, maksud gue ngejelasin bahwa ya gue nggak macem-macem gitu. Gue ngeband tuh karena hobi, karena gue seneng, ini karya gue gitu loh ya. Emang walaupun belum banyak orang mendengarkan, belum banyak orang aware sama musik gue ya, tapi ini hasilnya gitu loh. Yang penting kan lu udah mencoba ya. Betul, itu dia maksud gue. Dan sejauh ini tuh nggak ada masalah-masalah apa ya, maksud gue. Ya kan orang tuh pasti sih. Benar-benar. Tapi kalau untuk dari lingkungan lu sendiri nih kan banyak ya yang belum tahu background lu nih di belakang. Kira-kira pasti kan namanya orang kan seperti itulah. Betul. Ada. Menurut lu gimana tuh? Ya gue orang yang santai dan nggak peduliin sih, asli. Jadi ada sih lah beberapa ya dimanapun gitulah. Kayak itu Mama Iyas gitu, itu ya anaknya keluar gitu ya. Apa namanya, kita lebih baik. Gue pernah nyokap gue tuh kalau nggak salah pernah diomong gitu. Lebih baik di dalam, di sinilah nongkrong di sini, tapi kita tahu gimananya dibanding di luar tuh seperti apa gitu. Cuma gini Dip, menurut gue bukan soto ya, gue mohon maaf juga nih guys, maksud gue bukan soto ya bagaimana gitu. Cuman gue tuh udah cukup, maksudnya dari kecil di sini udah berteman sama kalian juga, termasuk Dipan ya, maksud gue teman-teman kecil lah. Maksud gue di sini tuh udah gue kenal banget dia asli. Iya. Gue udah cukup banyak lah maksudnya di sini, dan bukan berarti gue ngejauhin teman lama, enggak, maksud gue gitu. Cuma gue mencoba untuk main di luar, bukan main ya gimana ya, maksudnya konteksnya lebih mengenal orang lebih banyak lagi gitu ya. Karena kenapa gue percaya gue butuh banget namanya wawasan. Betul. Gue juga beranggapan seperti itu ya. Kenapa di usia kita yang sekarang ini emang butuh kayak gitu. Betul ya kan? Sih, maksud gue kenapa, karena ya kalau ya mohon maaf ya, maksudnya mungkin kalau misalkan gue akan di sini aja ya gue nggak akan tahu dunia luar seperti apa gitu.
Dan lu ya bakal di sini-sini aja gitu. Dari situ bakal di sini-sini aja, dan alhamdulillah sejauh ini ya gue juga bukannya so banyak nongkrong dan so banyak temen ya. Yeah. Alhamdulillah sejauh ini ya gue bisa bener kata orang loh. Lu akan tahu bagaimana Indonesia ketika lu keluar negeri. Nah, lu keluar Indonesia, lu akan tahu Indonesia itu seperti apa. Nah, makanya ini yang gue alami ketika gue banyak di luar gitu ya. Akhirnya gue tahu ya lingkungan gue seperti apa gitu. Gue tidak mengecap jelek atau apa, cuman pada akhirnya ya gue bisa menilai, dan gue bagusnya kita berteman banyak orang tuh kayak kita tahu akhirnya sifat-sifat orang tuh seperti apa, dan kita nggak bisa ngejudge orang tuh lu cengeng lu misalnya gitu, lu betul. Itu tuh nggak bisa, karena kenapa? Karena emang masing-masing dari orang tuh punya emosi yang berbeda. Betul. Gue setuju kalau itu. Iya, punya baperan yang berbeda. Yeah. Kadang lu baperan lu gini-gini. Enggak, maksud gue lu justru orang-orang kayak gitu ya yang kita rangkul lah, maksud gue biar gimana caranya ya dia bisa nyaman gitu teman sama kita. Itu sih. Gue santai banget misalkan orang ngomongin gue ya bodo amat lah ya gitu lah. Emang gue juga enggak ngurusin hidupan mereka gitu. Ya udahlah, maksud gue mereka mau ngomong apa ya udahlah gitu. Gitu sih. Mungkin konteksnya mereka peduli, mungkin konteksnya mereka peduli ya terima kasih. Tapi sejauh ini gue bisa ngontrol diri, gue bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang nggak baik. Betul. Itu dia di. Aduh gila banget. Oke, minum dulu. Tapi gimana untuk kedepannya band lu nih? Oh iya. Kedepannya kalau untuk kan gue sekarang ada Soundself sama SAS JKT itu kan. Iya. Nah, kalau SAS ntar mau ada single kedua. Oh, lu di situ juga? Iya. Oh. Iya, yang di SAS itu. Iya, oke. Yang di SAS itu mau ada single kedua. Kalau yang buat Soundself ntar mau kalau nggak akhir tahun ini, sebetulnya rencananya sih tahun ini sih, cuman kayaknya bakal mundur ke tahun depan dah. Ya mudah-mudahan cepat terrealisasi. Ya, amin. Nah iya nih gue sebetulnya mau nanya juga nih ke Dipan nih. gue kayak sudut pandang lu lah ya, maksudnya sudut pandang lu tuh, lu udah suka musik yang seperti apa Dip kalau lu Dip? Gue masuk sih semua musik masuk. Tapi lu kayak punya playlist tersendiri nggak sih kalau misalkan? Enggak, gue orangnya enggak seperti itu. Gue cuma penikmat aja sih. Ya. Apapun masuk yang menurut gue enak, bagus. Betul. Sama sebetulnya gue pun sebenarnya enggak yang di situ-situ, bukan di situ-situ ya. Misalnya gue ngeband genrenya misalkan metal misalkan ya. Gue enggak yang denger metal doang gitu. Gue tuh denger emang semua. Karena gini ya, dari musik tuh dia bisa tahu loh apa yang kita rasain sekarang. Betul, ya kan? Itu dia. Iya, makanya gue enggak terlalu suka musik apa. Yang penting kalau gua ngerasa enak ya udah gitu aja. Lu lagi situasinya lagi galau ya, lu mesti galau. Ya. Itu dia maksud gua lu bagus, lu termasuk orang yang bagus, karena beberapa orang tuh ada yang kayak lu enggak lah, gua anaknya senja banget nih, gua musiknya senja banget lah pokoknya, gua anaknya metal banget tuh pokoknya anti reggae gitu. Gua paling bukan males ya, lu justru menurut gua lu denger banyak musik, lu banyak referensi musik bagus sih pada akhirnya ya lu bisa apa ya namanya, banyak referensi musik tuh ya berwarna lah ya nggak sih? Bener. Iya itu aja sih, tapi nggak ada ini apa namanya spesifikasi yang lebih jelas lu dengernya apa gitu. Gua agak ke sedikit rock sih kalau rock ya. Rock ya? Iya. Anjas. Gua emang sebetulnya dari musik itu ya hanya penikmat aja sih ya. Penikmat. Iya. Enggak begitu gua punya genre ini. Bagus sih, bagus. Iya. Bagus banget karena emang ya itu tadi gue bilang banyak orang yang mengkotak-kotakan genre banget tuh salah itu dia. Kayak lu di rock ya udah rock aja, gue senja aja nih udah musik-musik karena senja. Di situasi kita dimanapun musik ya masuk aja ya. Bener gitu aja kan. Bener. Lu kayak gue lagi galau, gue mau denger Raisa. Nah, gitu ya kan. Iya enggak sih? Ya gue termasuk denger Teteh Raisa loh. Asli loh. Lu musiknya luar biasa, suaranya. Enggak, gue kira agak ke killing banget lo ini. Tapi pernah enggak sih ada asumsi lu pengen lah sana? Kemana? Ke Killing Me. Wah gila, band aja sekarang udah nggak ada, guys. Sudah nggak ada guys. Cuman ya. Dulu ya namanya kita ngidolain ya, ini betul, ya, ngidolain sebuah band tuh pastilah kayak anjing kapan ya gitu, kayak misalnya aduh maaf kasar aja. maaf jadi ntar dolar kuning gue lupa, astagfirullahaladzim. Ya aduh nggak, maksud gue kapan ya gue manggung gitu sama mereka, betul, gitu betul, pengen banget gitu kayak
Sekarang kan Kaviranya juga di Revara kan. Betul. Kemarin tuh terus di Revara tuh pas gue ngeliat Revara live tuh aduh pengen banget gue ngederamin gitu kan. Cuman ya apalah gue siapa gue dan si teknik tuh gue enggak. Gue masih ini banget, gue masih pemula, masih banyak belajar lah. Masih banyak belajar banget. Gue justru pengen banget kenal sama mereka tuh bukan karena emang pengen ngeband sama mereka. Gue tuh pengen belajar ilmunya, maksud gue gitu. Gimana caranya, maksudnya kan pengalaman. Nah ini dia, maksud gue yang lucu di sini tuh gue tuh lebih seru kadang nonton di belakang panggungnya. Loh, kenapa bisa lu ngomong kan lu tahu kan suka ada vlogger yang lagi mau manggung nih. Iya, gua ngerti kalau itu lebih seru asli dibanding ya pas manggungnya ya lu pasti kan lagunya setlistnya itu aja gitu. Terus ya gue lebih seru di belakang panggungnya itu kayak lu prepare-nya anjir seru banget kayaknya ngelihat orang prepare-nya, terus lu jalannya naik pesawat segala tuh seru sih menurut gue karena itu di ngeband itu nggak cuma musik doang, nggak cuma lu di studio nongkrong bikin lagu. Yang gue belajar juga nih dari band SAS ini, mereka kan lebih tua dari gue dan lebih pengalamannya lebih ini ya dari gue. Mereka tuh ngajarin ya bahwa emang kalau ngeband tuh nggak hanya lu di studio. Betul. Nongkrong tuh lu perlu menurut gue. Bukannya gue so anak nongkrong ya, asli gue ngalamin kayak dari nongkrong tuh lu dapet sharing, dapet pengalaman cerita mereka. Cerita mereka tuh kayak dulu gue begini, nggak masalah musik doang. Ngomongin kayak lu, apalagi yang di SAS nih banyak banget ngasih pelajaran hidup lah buat gue. Maksudnya mereka kan udah berkeluarga. Mereka banyak ngasih kayak lu lu jangan kayak gini, lu kayak gini. Wah itu yang menurut gue ini yang gue butuhin gitu. Itu makanya kenapa kita ya kalau misalkan di luar tuh ya emang nyarinya harusnya itu. Itu maksud gue. Ibaratnya yang mereka yang udah pernah ngalamin apalagi mereka udah punya keluarga gitu. Itu dia bener-bener. Itu dia yang gua pelajarin saat ini kayak ternyata musik tuh enggak lu bermusik, lu ngeband tuh enggak hanya lu cuman gonjreng-gonjreng di studio, lu ya akhirnya nongkrongnya sih yang emang bener ini. Terakhir nih, apa harapan lu ke depannya? Buat gua. Buat lu dan buat karir lu, buat band lu dan yang lain-lain. Aduh. Harapan pasti ya semoga gue bisa nyalurin apa yang gue mau ya. Maksudnya gitu kayak di musik ya semoga karya-karya yang gue bikin bisa diterima banyak orang. Betul. Nah itu Pak itu lebih perlu ya. Iya, bisa didengerin banyak orang karena emang gue akuin sekarang medianya memang gampang tapi persaingannya pun lebih. Nah itu dia. Itu dia persaingannya pun lebih lebih banyak, lebih ketat ya karena wah gila sih band-band bagus tuh dari berbagai pelosok daerah tuh ternyata banyak yang keren gitu loh. Bener. Tapi yang itu yang bikin semangat kita ya, ayo kita bisa lebih baik lagi. Betul. Itu sih paling harapan gue buat bermusik gitu sih paling. Kalau untuk kedepannya buat diri lu sendiri apa nih kira-kira? Ya semoga gue bisa ngebangin orang tua sih pasti. Nah, itu paling penting. Itu paling penting ya. Iya, gue pokoknya bisa jadi orang yang berguna sih. Bener. Supaya gue nggak mau. Apalagi kita ini laki-laki. Iya, benar. Penting banget. Kenapa? Karena ya kita berkeluarga, kita minang anak orang. Iya, bener asli. Itu modalnya lumayan cuy. Ya, aduh pusing nih umur segini. Tapi belum ya? Apa nih? Belum apa nih? Belum ada gini maksudnya. Waduh, belum ya. Ntar dulu. Ntar kita cantumin IG-nya Ilyas ya. Terus siapa tahu banyak lah ya pasti. Siapa sih yang enggak? Amin doain aja lah. Ya. Yang penting gue gitu sih, kalau gue prepare dulu lah. Prepare. Maksudnya ya lu sebelum bisa menghidupi orang yang menghidupi diri lu sendiri harus bisa dong. Bener gak sih? Iya, maksudnya gue ngikutin sistem hidup dulu deh. Kayak lu sekolah ya bekerja. Tapi belum mau punya ini gitu maksudnya. Siapa yang gak mau sih? Gila lu. Ya gak guys? Gila, siapa yang gak mau? Cuman ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Selagi kita masih ikhtiar ya gak sih? Betul. Ya mudah-mudahan dengan band lu, karir lu ini lu punya apa yang lu mau, apa yang ibaratnya lu bisa amin. membahagiakan keluarga lu, terutama ya orang tua dan adik-adik lu gitu kan. Iya. Yang paling penting yaitu karir lu mudah-mudahan yang terbaik lah. Iya, amin. Kalau masalah perempuan itu gampang. Bisa ngalir ya. Gua tahu. Pasti maestro. ada. Maestro.
dia guys. Pasti ada. Meskipun cuma guys, ngelirik ada ya. Gue banyak belajar sama dia guys. Masalah perempuan guys. Gue harus belajar banyak sama dia guys. Justru gua yang mau belajar banyak. Bohong guys, bohong. Gila. Ya intinya itu sih. Yang penting mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa duduk di sini lagi ya. Amin. Ih, seru. Mau dong, gue mau. Lebih rame lagi. Lebih rame lagi, betul. Itu dia. Seru. Oke, mungkin untuk video kali ini kita akhiri bareng Ilyas. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gue Divan, see you next video.